Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar di hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. D. Zawawi Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku para taruna kelas 10 SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Saya sapa dulu untuk Taruna Naufal yang ada di Jakarta. Saya sapa juga untuk Taruna Viviana di Pati, Jawa Tengah. Saya sapa juga kepada Taruna Mawar dan Imaduddin di Sidoarjo. Ada juga Taruna Daniel dan Taruna Fania di Surabaya. Taruna Fadrian Yoga yang ada di Madura. Dan taruna lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Senantiasa jaga kesehatan, jaga jarak, jaga iman, jaga imun, dan tetap di rumah saja. Baiklah anak-anakku para taruna kelas 10. Saya akan membacakan kutipan sebuah karya sastra sebagai berikut. Silakan tebak. Jenis karya sastra apa yang Bapak bacakan kali ini? Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar di hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. D. Zawawi Imron. Ya, tentunya kalian sudah bisa menebak kalau kita akan mempelajari materi puisi. Kali ini kita akan belajar materi menulis puisi pada kompetensi dasar 4.17, yakni menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Sebelum kita menulis puisi, mari kita bahas sejenak mengenai definisi puisi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Menurut Profesor Herman J. Waluyo, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batin. Menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan menggunakan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberikan irama dengan bunyi-bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias. Jadi, bisa kita ambil ciri khas beberapa hal dari pengertian puisi di atas. Yang pertama, bahasa yang dipadatkan. Yang kedua, rima, irama, dan matra. Yang ketiga, kiasan dan imajinatif. Baiklah anak-anakku, kita kembali lagi bahwa kompetensi dasar yang kita pelajari kali ini adalah menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Anak-anak, akan kita bahas dulu perihal unsur pembangun puisi, sehingga kalian nanti akan lebih mudah dalam menulis puisi. Unsur-unsur pembangun puisi sebagai berikut. Yang pertama, diksi. Yang kedua, imaji. Yang ketiga, kata konkret. Yang keempat, gaya bahasa. Yang kelima, rima atau irama. Yang keenam, tema atau makna. Yang ketujuh, rasa. Yang kedelapan, nada. Yang kesembilan, amanat atau tujuan atau maksud. Mari kita bahas satu persatu unsur pembangun puisi tersebut. Yang pertama adalah diksi. Secara sederhana, diksi adalah pilihan kata. Dalam puisi, pemilihan kata yang tepat, padat, dan kaya nuansa makna, sehingga mampu mengembangkan dan mempengaruhi daya imajinasi pembaca. Kata-kata dipilih dan disusun dengan cara yang sedemikian rupa, hingga artinya menimbulkan imajinasi estetik atau bersifat puitis. Amati puisi Doa karya Chairil Anwar berikut. Ada kata bentuk, remuk, dan mengetuk yang menimbulkan imajinasi
estetik. Yang kedua adalah imaji. Imaji sebagai kata atau susunan kata-kata yang dapat memperjelas atau daya bayang manusia, yang pada akhirnya dapat menjadikan gambaran nyata. Melalui imaji, apa yang digambarkan penyair seolah-olah dapat dilihat atau visual, didengar atau auditif, dan dirasakan atau taktil oleh pembaca. Amati puisi Gunawan Muhammad berjudul Asmaradana. Ada kata kepak sayap kelelawar, guyur sisa hujan dari daun, resah kuda, langkah pedati yang menunjukkan imaji tersebut. Yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret ialah kata yang nyata dan khusus, bukan kata yang abstrak dan bersifat umum. Amati puisi Sony Farid Maulana berjudul Dunia Tanpa Peta. Kita simak ada beberapa kata konkret dalam puisi tersebut. Ada kata burung, sarang, dan matahari. Yang keempat adalah majas atau gaya bahasa. Untuk membangkitkan imajinasi dan memperjelas maksud, penyair menggunakan persamaan, perbandingan, dan kata-kata kias lainnya, atau lebih umum disebut majas. Amati sekali lagi puisi Sony Farid Maulana berjudul Dunia Tanpa Peta berikut. Ada lari menyanyikan keteduhan, ada lari matahari bangkit, hari pun mengalir, yang menunjukkan majas personifikasi atau majas yang mengumpamakan benda mati seolah hidup seperti manusia. Yang kelima, anak-anakku, adalah rima dan irama. Irama atau ritme ialah naik turunnya suara secara teratur, sedangkan rima adalah persamaan bunyi. Keduanya berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Keenam adalah tema. Tema ialah gagasan pokok atau pokok pikiran yang dikemukakan oleh penyair melalui isinya. Ketujuh, rasa atau feeling. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terkandung dalam puisi. Rasa ini bisa diartikan sebagai sikap dan pandangan penyair dalam menghadapi setiap pokok-pokok permasalahan. Misalnya, sikap seseorang terhadap tunakarya. Ada yang acuh tak acuh, ada juga yang simpati. Kedelapan adalah nada atau tune, merupakan sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karya puisi ciptaannya. Nada yang dikemukakan penyair berhubungan erat dengan tema dan rasa. Ada puisi yang bernada protes, menggurui, memberontak, memuji, main-main, serius, patriotik, mencemooh, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah amanat atau tujuan. Amanat bisa diartikan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca karya puisi. Kesan itulah nanti yang akan menjadi pesan atau nilai-nilai yang ada dalam sebuah puisi. Bagaimana anak-anakku? Tentunya sudah banyak hal yang kalian dapatkan dari penjelasan yang Pak Ribi sampaikan. Dan sekarang waktunya kita menulis. Siapkan alat tulis kalian. Langkah pertama dalam menulis adalah menentukan tema. Kali ini Pak Ribi akan tentukan tema untuk puisi kalian. Kalian bisa memilih salah satu tema berikut. Yang pertama, COVID-19. Yang kedua, Ramadan. Kalian bisa juga menggabungkan kedua tema tersebut dalam karya puisimu. Langkah kedua adalah menentukan kata kunci. Kalian bisa mengungkapkan perasaan dan sikap melalui puisimu, tentunya berdasarkan tema yang telah kalian pilih tadi. Kata kunci COVID-19 misalnya, ada kata virus, tenaga medis, di rumah saja, karantina, physical distancing, belajar daring. Atau untuk kalian yang memilih tema kedua, kata kunci Ramadan, puasa, berbuka,
sahur, ibadah, atau pahala. Langkah ketiga, trik menulis puisi adalah mulai menulis. Kalian bisa membayangkan kehidupan masyarakat pada saat ini, saat wabah COVID-19, dan bersamaan dengan bulan Ramadan 1441 Hijriah. Baik dari sisi aktivitasnya, kehidupan ekonominya, bagaimana belajar di rumah, bagaimana harus berada di rumah untuk beribadah, atau beberapa orang yang tertular, bahkan meninggal dunia. Tentunya anak-anakku, peristiwa yang luar biasa ini bisa kita jadikan ide atau inspirasi dalam menulis. Oke, kita mulai dengan teknik akrostik atau huruf awal sebagai penanda baris puisi. Amati puisi berikut, berjudul Pandemi. Huruf P, huruf A, huruf N, huruf D, dan huruf E, M, dan I menjadi penanda awal baris puisi tersebut. Maka kalian bisa mencoba trik yang tadi, yakni trik atau teknik akrostik. Silakan mencoba. Langkah berikutnya adalah belajar dari puisi. Ya, tentunya di era digital ini kamu bisa membaca puisi-puisi dari para penyair yang termasyhur, semisal Rendra, Sapardi Djoko Damono, atau penyair muda seperti Firsa Besari dan Boy Chandra. Ingat loh ya, dilarang keras plagiat. Dengan membaca karyanya, kalian akan mengetahui perbendaharaan kata yang lebih banyak dari para penyair tersebut. Langkah terakhir adalah terus menulis dan memperbaiki. Tentunya karya tidak bisa sekali jadi, tidak bisa instan begitu saja. Perlu proses, perenungan, dan perbaikan yang terus-menerus dan berulang-ulang. Baiklah anak-anakku, sekian pembelajaran menulis puisi kali ini. Pak Ribi tunggu karya hebat kalian untuk dikirimkan di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Senantiasa jaga kesehatan, jaga jarak, jaga iman, jaga imun, dan tetap di rumah saja. Salam Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.